Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Muiz, MPD, selaku dosen pengampu sekaligus pengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendidikan demokrasi yang telah kami diskusikan secara kelompok. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Anggerini selaku moderator dari kelompok 5. Kemudian selanjutnya akan dilanjut dengan perkenalan kelompok. Kepada kepada anggota kelompok, saya persilakan. Perkenalkan, saya Pramestia Amalia Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Syarika Putri Salwa sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Safana Sasha Kamila sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fiona Rosi Rosiana sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Linda Hamida sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Siska Tripudiastuti sebagai pemateri. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada sesi pematerian. Nah, untuk penyaji pertama saya persilahkan. Di next step. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang, di mana demokrasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi ialah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Banyak negara menganggap bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling baik untuk digunakan oleh negara dalam konteks kekinian, karena mendasarkan segala aspek berdasarkan suara rakyat. Boleh di next slide. Dari latar belakang yang sudah disampaikan, maka dapat diketahui tujuan diskusi pada saat ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian demokrasi, kemudian mengetahui tujuan pendidikan demokrasi, memahami pengertian demokrasi pendidikan di Indonesia, mengetahui konsep dan hakikat pendidikan demokrasi, lalu menyebutkan visi dan misi pendidikan demokrasi, lalu mengetahui konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, dan mengetahui visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, serta mengetahui upaya membangun karakter keindonesiaan Pancasila. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan gabungan dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan dalam bahasa Yunani. Demokrasi kemudian diterjemahkan sebagai rakyat yang berkuasa. Dengan kata lain, secara bahasa, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi berada di tangan rakyat, seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln dalam Puspasari tahun 2017, The Government from the People, by the People, and for the People. Gibbons, Cole, Ellis, dan Ferguson tahun 2015 mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengedepankan kesetaraan hak dan kewajiban di samping perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi dalam demokrasi langsung berada di tangan rakyat. Secara material, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang menjamin independensi dan egaliter dalam berpikir, mengemukakan pendapat, bersyarikat, serta kemerdekaan dalam mengatur diri sendiri yang dilandasi oleh corak pemerintah. Selanjutnya, demokrasi dalam perspektif pendidikan. Pendidikan demokrasi memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga masyarakat yang mampu berpikir kritis serta bertindak demokratis melalui aktivitas pembelajaran yang menanamkan kesadaran akan tiga hal, yaitu yang pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang menjamin hak anggotanya sebagai warga negara. Yang kedua, demokrasi adalah suatu proses belajar bagi masyarakat atau learning process yang bertahap dan tidak merta dapat begitu saja meniru dari kelompok masyarakat lain. Dan yang ketiga, kelangsungan hidup demokratis tergantung pada kemampuan dan keberhasilan masyarakat itu sendiri dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi atau kebebasan, persamaan, dan keadilan, serta tingkat loyalitas anggotanya kepada sistem politik yang bersifat demokratis, Sihona tahun 2011.
Selanjutnya, demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all. Artinya anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Demokrasi Pendidikan Indonesia. Demokrasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Bab 3 Pasal 5, menyebutkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mereka. Arbi pada tahun 1988 berpendapat pendidikan yang demokratif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak atau peserta didik mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Kusuma tahun 2001 mengatakan demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakatnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini terdapat dalam 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2, 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, 6, 7, dan Pasal 8 Ayat 1, 2, dan Ayat 3. 3. Garis-garis besar haluan negara di sekitar pendidikan. Next. Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan 7 butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur-prosedur yang demokratis dan mencerminkan pandangan serta jalan hidup demokratis yang diinginkan. 7 butir tersebut: 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. 5. Memiliki itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai konsep dan hakikat pendidikan demokrasi. Nah, pendidikan kewarganegaraan demokratis untuk masyarakat Indonesia telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk, melalui pendidikan formal yaitu school-based democracy education ataupun community-based democracy education yang dilaksanakan dalam masyarakat. Selama Orde Pemerintah Soekarno, pendidikan demokrasi dititik beratkan kepada konsep Bhinneka Tunggal Ika, satu bahasa nasional yaitu Indonesia, semangat anti-imperialisme dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Menurut Kingsbury dalam Fahrudin tahun 2006 bagian 4, selama Orde Pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, pendidikan demokrasi dimanifestasikan melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan wawasan Nusantara. Walaupun kemudian program ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim, menurut telaah Sender tahun 2000, Fahrudin 2006 bagian 5. Dan dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1998, Sidang MPR mencabut dekrit tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dan menghapuskan dominasi interpretasi terhadap Pancasila. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan demokrasi. Visi pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantif
pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Dengan wawasan dan pengalamannya itu, baik secara sehari-hari maupun bersama-sama, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, warga negara mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Inilah makna dari learning demokrasi, through demokrasi, and for demokrasi menurut Winata Putra 2001. Terima kasih. Ini ada lanjutannya. Berdasarkan pada visi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa misi pendidikan demokrasi menurut Winata Putra pada tahun 2001, Winata Putra dan Budi Mansyah pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi seperti tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan, tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai atau well-informed. Dan yang kedua, memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari, serta berargumentasi atas keputusannya itu. Yang ketiga, memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Next teh. Punten teh bisa di next. Selanjutnya ada konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Dalam kajian keilmuan Winata Putra pada tahun 2001 dan 2005 menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan bidang pendidikan yang memiliki 3 domain, yakni pertama adalah pendidikan kewarganegaraan persekolahan atau school civics, kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan atau community civic, dan yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan akademik atau academic civics. Dan pendidikan kewarganegaraan persekolahan atau school civics berada dalam jalur pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, dan jalur pendidikan non-formal. Dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa PKN dikembangkan sebagai muatan kurikulum yang berfungsi untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk itu, seyogianya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam dunia persekolahan menjadi wahana sosial edukatif yang mampu mengembangkan budaya kewarganegaraan atau civic culture. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan akademik atau academic civics merupakan entitas yang memiliki kandungan hasanah pemikiran dan penjabaran pemikiran ke dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan konsep tersebut diharapkan komunitas keilmuan pendidikan kewarganegaraan secara konsisten mampu membangun serta mewujudkan warga negara yang berpendidikan baik atau well educated. Baik, terima kasih Teh. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Visi pendidikan kewarganegaraan menurut Zahiri adalah lahirnya warga negara dan kehidupan masyarakat bangsa NKRI yang religius, cerdas, demokratif, damai, tentang sejahtera, modern,
dan berkepribadian Indonesia. Secara khusus, misi nasional tersebut termuat dalam penjelasan pasal 37 ayat 1 UU SPN nomor 20 tahun 2003 yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa untuk menumbuhkan civic intelligence, civic participation, and civic responsibility. Pendidikan untuk pembangunan karakter bangsa ini merupakan proses kompleks yang memerlukan waktu lama dan tidak pernah selesai. Sebagaimana dikemukakan Croix Reynolds Sapria 2008 bahwa the nation is a building that will never be finished. Juga dalam konteks Indonesia, menurut Anthony Reid Sapria 2008 bahwa pembangunan karakter bangsa ini sebagai the discontinuities that have challenged historians again and again to capture the whole picture within of state or nation. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa ini memerlukan pelibatan berbagai komponen bangsa dan komponen pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis serta partisipasi seluruh bangsa Indonesia. Next, PKN dan upaya membangun karakter keindonesiaan Pancasila. Upaya membangun dan membangkitkan kembali karakter bangsa keindonesiaan di era global sekarang ini adalah hal yang sangat penting sebab membangun karakter bangsa nasional, karakter building pada hakikatnya adalah upaya memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa nation state dalam mencapai kehormatan, peradaban, dan kebesaran bangsa Indonesia. Disadari bahwa membangun karakter bangsa bukan hal mudah dan instan, tetapi dibutuhkan komitmen dan disiplin yang tinggi dari berbagai komponen bangsa. Untuk itu diperlukan upaya sadar yang tanpa henti dengan pendekatan yang kompetitif, sistematik, berkelanjutan. Ruki Marti Asra 2007 menyebutnya kini telah menjadi krisis sosial budaya yang menjelma dalam bentuk disintegrasi dan dislokasi di banyak kalangan masyarakat. Disintegrasi sosial politik terjadi akibat euforia kebebasan yang kebablasan, hilangnya kesabaran sosial temper, sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan dan anarki. Sulitnya menerima kekalahan dalam setiap pemilu, baik pusat maupun daerah yang seringkali berujung bentrok antar pendukung, menyerajalela perilaku korupsi oleh para pejabat baik pusat dan daerah dan lain-lain. Sementara dislokasi terjadi akibat meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya barat sehingga melahirkan budaya hibrid yang dapat mengancam lunturnya budaya dan kepribadian lokal dan nasional. Makasih. Baik, penyampaian materi sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penyaji atas penyampaian materi yang begitu luar biasa. Nah, selanjutnya pembacaan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi Pancasila sebagian sudah terrealisasikan di negara Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Nah,
Karena semua ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa di dalamnya memuat berbagai aturan yang semua sudah dijalankan atau direalisasikan dalam negeri ini, serta hak dan kewajiban baik itu pemerintah maupun warga negara sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu dia penyajian materi dan pembacaan kesimpulan. Saya atas nama moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PKN. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.